Halo, perkenalkan nama saya Francis Naga, mahasiswa dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Di sini saya menjelaskan materi mengenai reaksi pembakaran atau reaksi udara dan bahan bakar dari suatu molekul. Reaksi pembakaran, reaksi udara dan bahan bakar atau biasa disebut air-fuel ratio atau AFR. Parameter pembakaran lain yang penting perannya adalah AFR, yakni AFR atau stoichiometry sama dengan jumlah molekul udara dibagi dengan jumlah molekul bahan bakar. Kemudian untuk AFR stoichiometry, massa molekul udara dibagi dengan massa molekul bahan bakar. Contoh, untuk mengetahui AFR pembakaran stoichiometry dari molekul Ca4, maka diperoleh AFR stoichiometry Ca4 sama dengan kita menghitung berapa jumlah molekul dari udara tersebut, kemudian dibagikan dengan jumlah molekul dari Ca4 sama dengan kita ketahui bahwa nilai dari udara yaitu 2, kemudian dikali dengan jumlah molekul dari unsur O2 yaitu berjumlah 1, kemudian ditambah dengan jumlah molekul dari unsur O2 yaitu nilainya 3,76 dibagi jumlah molekul dari CH4 yaitu berjumlah 1, maka dapat hasilnya 9,52 molekul udara per molekul CH4. Karena massa molar udara sama dengan 28,95 kg per kilogram kali mol dan massa molar CH4 sama dengan 16 kg per kilogram kali mol. Nah, di sini massa molar udara sudah ditetapkan yaitu bernilai 28,95 kg kali kilogram kali mol, di mana udara itu terdapat 21% gas atau O2 dan sisanya itu N2. AFR juga dapat dinyatakan dengan dasar massa ini AFR stoichiometry Ca4 dengan rumus massa udara dibagi dengan massa Ca4. Maka nilai dari AFR stoichiometry Ca4 yang tadi 9,52 dikali dengan massa udara yang bernilai 28,97 dibagi dengan massa molar dari CH4 itu bernilai 16, didapat hasil 17,2 kg udara per kilogram CH4. Cara lain untuk menghitung AFR dalam reaksi pembakaran adalah dengan menggunakan massa molar langsung. Menurut Avogadro, setiap 1 gram zat apa saja mengandung 6,022 dikali 10 pangkat 23 SMA atau biasa disebut satuan massa atom yang dikenal dengan bilangan Avogadro. Amedeo Avogadro menyatakan bahwa volume gas yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Jadi 1 mol sebuah zat adalah jumlah yang massanya sama dengan massa molekul. Massa atom zat tersebut dapat dinyatakan dengan gram maupun kilogram. Di sini terdapat tabel atom ataupun molekul C, H, O, N, O2 dan N2. Di sini dapat kita pahami dari unsur C kita mengetahui bahwa massa molekul dan massa molarnya hampir sama, itu bernilai 12,01 satuan massa atom dan massa molarnya 12,01 gram. Begitu juga dengan atom maupun molekul yang lain. Dengan menggunakan massa molar ini kita dapat menghitung AFR untuk pembakaran secara sempurna. Misal, pertama, AFR dari pembakaran stoichiometry bahan bakar CH4. AFR stoichiometry CH4 sama dengan massa molarnya massa molar 2 dikali dengan O2 ditambah 3,76 N2 dibagi dengan massa molar dari CH4 tersebut. Maka 2 dikali 2 kali 16 ditambah 3,76 dikali 2 kali 14 per 1 kali 12 ditambah 4 kali 1, maka didapat hasil 124,67 per 16 sama dengan 17,17 gram udara per gram CH4.
Untuk menghitung massa molar dari udara, kita sebut tadi bahwa udara itu terdapat 21% gas dan 79% N2. Untuk menghitung MR dari CH4, maka dilihat unsur C dan unsur H-nya. Unsur C bernilai 12 dan air dari unsur H bernilai 1. Maka didapat air dari CH4 yaitu 16 kg per kilogram kali mol. Pengaruh rasio HC terhadap AFR. Pada perhitungan AFR CH4 dan C8H18 terlihat bahwa semakin panjang rantai karbon, maka semakin sedikit jumlah udara pembakaran yang dibutuhkan, yakni CH4 dengan 1C membutuhkan 17,7 kg udara untuk membakar 1 kg CH4. C8H18 dengan 8C membutuhkan 15,2 kg udara untuk membakar 1 kg C18H18. Namun pernyataan ini nampaknya tidak konsisten jika kita perhatikan AFR C2H2. C2H2 berwujud gas ditambah 5/2 udara, dan hal ini gas ditambah 3,76 N2 direaksikan dengan 2CO2 gas tambah 2O ditambah 9,4 N2 berwujud gas. Maka massa molar 5/2 O2 ditambah 3,76 N2 per massa molar C2H2 sama dengan 5/2 kali 2 kali 16 tambah 3,76 kali 2 kali 14 per 2 kali 12 ditambah 2 kali 1 sama dengan 13,2 kg udara per kilogram C2H2. Terlihat bahwa C2H2 dengan 2C-nya membutuhkan 13,2 kg udara untuk membakar 1 kg C2H2. Atau rantai karbon C2H2 jauh lebih rendah dari C8H18. Pengaruh H terhadap kebutuhan udara juga tidak sebanding. Jumlah atom H sebanyak 4 dalam CH4 butuh udara 17,17 kg. Sedangkan jumlah atom H sebanyak 18 pada C8H18 butuh udara 15,2 kg. Harusnya semakin sedikit jumlah atom, maka membutuhkan udara semakin banyak. Tapi kenyataannya jumlah atom H sebanyak 2 pada C2H2 membutuhkan udara 13,2 kg. Jauh lebih rendah dari CH4 dan C8H18. Hal di atas memperkuat indikasi bahwa yang menentukan kebutuhan udara pembakar stoichiometri bahan bakar hidrokarbon bukan H saja atau C saja, melainkan rasio dari keduanya. Tabel hubungan rasio HC dengan AFR. Kita dapat melihat bahan bakar C2H2, C16H34, C8H18, C4H10, C2H6, CH4 untuk HC-nya bernilai 1. Dapat kita simpulkan semakin tinggi nilai HC-nya, maka nilai AFR-nya juga semakin tinggi. Kenaikan rasio HC pada bahan bakar diikuti oleh kenaikan AFR secara linear. Dengan kata lain, hidrogen membutuhkan udara yang jauh lebih banyak dibandingkan karbon. Untuk membuktikan hidrogen membutuhkan udara pembakaran yang jauh lebih banyak dibandingkan karbon, kita lihat persamaan berikut. H2 berwujud gas ditambah 0,5, dalam hal ini udara oksigen ditambah 3,76 N2 direaksikan dengan H2O ditambah 1,88 N2 gas. AFR stoichiometri H2 sama dengan 0,5 kali 2 kali 16 tambah 3,76 2 kali 14 per 2 kali 1 sama dengan 34,32 kg udara per kilogram H2. Kemudian yang kedua, C solid ditambah O2 gas tambah 3,76 N2 gas direaksikan dengan CO2 gas ditambah 3,76 N2 gas. Maka didapat AFR stoichiometrinya 2 kali 16 ditambah 3,76 dikali 2 kali 14 per 1 kali 12 sama dengan 11,44 kg udara per kilogram C. Terlihat bahwa untuk membakar hidrogen membutuhkan udara 3 kali lipat udara yang dibutuhkan untuk membakar karbon. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kiranya nanti dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya. Sekian dari saya. Terima kasih.